Insya Allah sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk menjemput takdir Allah, mempermudah rezeki kita sesuai dengan kontrak 10 tahun ke depan. Oleh karena itu, marilah kita membuka acara kita dengan sama-sama melepaskan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tentunya kami hormati Sahibul Bait, yaitu Bapak Al-Ustaz Suhirman Kiha SPDI, yang kebetulan beliau nanti di tempatnya kita akan melakukan penanaman simbolis untuk memulaikan prosesi pengembangan kacang sancaici di Kabupaten Lombok Utara, khususnya Pulau Lombok umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkatnya nih kita yang tidak bisa sebut satu persatu, semua yang hadir pada sore hari ini, insya Allah niat baik kita, langkah baik kita menjadi ladang pahala dan amal kita semua nanti, dan mendapat syafaat di yaumul akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sedikit saja nih, yang juga bingung memulai dari mana ini, karena begitu Wak datang ke kebun langsung ya Allah kayak apa namanya, panas yang ribuan tahun langsung disiram sama air hujan itu, wah udah jos sudah gitu udah kurang lebih. Nggih Nuna Sampura, Mami Tiang, Bapak-bapak Tiang yang ada di sini, Ibu-ibu juga yang di sini. Perkenalkan, nama Tiang kalau di rumah tuh Yatno, kalau di kantor niki Supiat, Pak Supiat niki nggih. Kebetulan Tiang alhamdulillah jadi PNS, petani nonstop. Kebetulan Tiang PNS, petani nonstop, yang alhamdulillah di Arab pengadik-adik dengan Toa niki kan. Nah di situ Tiang kembangkan pertama kali juga, kita kembangkan sampai 11.700 pohon pisang Cavendish pertama kali di Lombok ketika itu. Bahkan sampai kita bisa kerjasama dengan beberapa owner-owner yang terkenal di Surabaya, bahkan kita bawa ke supermarket yang ternama lah di Mataram gitu. Akhirnya singkat cerita, berpikirlah ketika tahun 2021 pada saat pandemi ketika itu kan, ini sela-sela puntik ini bau ditalatin apa lah. Kurang lebih begitulah berangkat dari pemikiran awal. Akhirnya setelah browsing lihat, ketemulah Sacha Ichi ini. Singkat cerita, mulai Tiang beli bibitnya dulu karena istilahnya buta, belum tahu arah mau kemana, pokok beli bibit dulu gitu, saking pengennya punya kan begitu. Beli bibit sekilo waktu itu, Tiang belajar secara online lah, lihat di YouTube, lihat di apa semua, membibitkan sampai akhirnya nanam di akhir tahun 2021. Kemudian di awal tahun 2022, karena sudah saking hebohnya Sacha Ichi ketika itu, Tiang berangkat ke Jawa. Yakni tempatnya ada beberapa tempat di Bangkalan Madura, ada di Kabupaten Batang Jawa Tengah, ada di Temanggung juga di Jawa Tengah, di bawahnya Semarang itu. Di sana saat itu sedang boomingnya terkait dengan Sacha Ichi. Tapi sejatinya Sacha Ichi yang terbesar dan terbaik di Indonesia itu ada di Sulawesi ketika itu. Nah tapi kalau ke Sulawesi ini cuti kita ndak nutup, ya harinya ke barat aja lah gitu biar cepat, akhirnya ke Jawa. Alhamdulillah Tiang belajar banyak di sana tentang Sacha Ichi dari mulai hulu ke hilir. Semua Tiang pelajari sampai dia jadi produksi minyak, produksi tepung segala macam, banyak sekali produksi hasilnya ini Ki. Itu semua Tiang pelajari di sana sampai ketemulah sama asosiasi Sacha Ichi yang akan terbentuk ketika itu. Waktu itu terbentuk pusatnya di Bogor. Ya, jadi di Bogor terbentuk pertama kali. Akhirnya kita ikuti dari Zoom meeting apa semua segala macam, akhirnya terbentuklah di sana. Nah singkat cerita langsung ini sejarah saja lah. Akhirnya yang pertama kali 2021 nih ke nanam. Nah berikutnya adalah terkait dengan bibit Sacha Ichi, kacang Sacha Ichi ini sendiri. Alhamdulillah saya sudah merasakan dan saya membuktikan bahwa produk-produknya ketika saya pulang waktu itu juga saya bawa. Dari mulai tepung, minyaknya segala macam itu luar biasa. Bahkan ada orang yang sakit di rumah itu waktu itu. Itu saya kasih minum sembuh. Masih ada kesaksiannya sampai sekarang. Itulah saking bagusnya minyak Sacha Ichi itu. Dia mengandung omega 3, 6 sama 9. Konon cerita seperti itu dari buku dan lain sebagainya. Jadi singkatnya begini Bapak Ibu, kalau yang terkait dengan Sacha Ichi itu tadi mukadimah saja sejarahnya. Kemudian terkait dengan penanaman ini sendiri,
Kalau saya dulu nanamnya itu karena masih nol besar, belum tahu arah kemana segala macam, asal nanam. Yang harusnya tadi itu jarak tanamnya 2 meter, 2 meter setengah, 3 meter segala macam seperti itu, saya nanamnya enggak kan berbunga pertama kali. Menurut buku ilmu pengetahuan yang ada, tetapi saya membuktikan 3 bulan masuk kembangnya. 3 bulan masuk kembang. Kemudian usia kita panen itu, ketika dia berbunga panen itu kalau di buku juga 2 minggu sekali, 3 minggu sekali panen. Tapi saya membuktikan tiap hari saya panen, lelah isinya. Kenapa? Kalau nanam banyak, kalau nanam sepohon sih gampang gitu kan. Sepohon sedikit-sedikit panen 1-2. Kalau nanam ribuan kayak tiang Pak, ribuan yang tanam waktu itu hampir tiap hari jangka aroh adik-adik bisa gitu. Karena waktu itu juga proses apa istilahnya, kita harus kirim ke Bogor, kita ini begini segala macam. Akhirnya ya udahlah, apa istilahnya, enggak nutup lah istilahnya begitu, dari ongkos dan kemudian segala macamnya enggak nutup lah gitu. Akhirnya singkat cerita, yang banyak sekali yang drop bibit-bibit ketika itu. Bahkan di Genggelang ini 2022 sudah segala macamnya. Saya sampaikan sama Wak, saya akan ikuti kata pelungguh, saya tutup mata. Orang nanam 2 hektar, saya 3 hektar. Orang nanam 4 hektar, saya 5 hektar. Sampai seperti itu saya bahasakan. Karena kenapa? Sudah tidak ada keraguan. Apalagi sekarang ada perusahaan akan dibangun di depan mata kita sendiri langsung. Tidak kayak modal saya dulu, harus kirim ke Bogor segala macam. Kalau sekarang sudah ada di depan mata kita, jadi tidak ada keraguan. Bayangkan saja, Bapak Tiang, sekali kita panen. Ini saya pengalaman yang belum terlalu paham ketika itu, 3 bulan saja keluar bunga. Nah, jadi saja ini saya lanjutkan, 3 bulan itu keluar bunga, selanjutnya itu masa panen sida itu sampai 25 tahun. 25 tahun itu usia produktif buahnya, bagus buahnya untuk diolah segala macam. Tetapi pohonnya kalau sida ndak babat, ndak sida apa-apa kan, mohon maaf, Nuna Sampura, julan itu meninggal daripada dia pohon ini. Karena kenapa? Di hutan Amazon itu dia belante. Karena aslinya itu dia kan dari hutan Amazon, Peru, Amerika. Dibawa dia ke Thailand, ke Asia ini di Thailand pertama kali, kemudian Malaysia, kemudian dibawa ke Indonesia. Indonesia itu di Sulawesi. Makanya 4 tahun dimasuk di Indonesia, nah tahun kelima di Lombok, ada pertama kali di Senaru. Nah begitu, sebarkan kebaikan ini dengan adanya Ustadz, adanya Wak di sini, kita sebarkan kebaikan kepada petani-petani kita. Kalau sudah setiap minggu kita tanam sampai berhektar-hektar setiap minggu, ya hitung sendiri sudah nanti insya Allah. Jadi seperti itulah kurang lebihnya. Jadi tidak ada keraguan, apalagi nanti sampai pabrik di depan mata kita akan dibangunkan, itu tidak ada keraguan. Sesungguhnya ini adalah jaminan pasar yang sudah tersedia. Kita berterima kasih dengan adanya Tani Makmur juga, dengan Udan juga. Ini memfasilitasi kita semua, terutama kayak model-model saya Niki PNS, petani nonstop. Jadi terima kasih adanya itu. Ini Ustadz Sam datangnya ke rumah tuh kayak ibarat kata ya saya bilang tadi lah, yang udah panas berpuluh-puluh tahun langsung disiram sama air hujan itu. Ya Allah, ini dia ketemu dia sekarang. Makanya udah tutup mata saya, berapapun selibas sudah saya bilang. Sudah berapa karung dapat?